Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Kertas berpetak memiliki ukuran 8 x 8 petak. Pada baris pertama petak pertama, yaitu paling kiri, ditulis dengan 1. Petak kedua bilangan 2. Maksudnya petak kedua ditulis dengan bilangan 2 gitu ya. Petak ketiga bilangan 4, petak keempat bilangan 8, demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis bilangan 128. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama yang dimulai dengan bilangan 256 dan seterusnya sampai baris ke-8. Jika bilangan pada petak ke N baris pertama dibagi dengan 2, dipangkatkan 2N-2 dengan N 1, 2, dimulai dari 1, 2, 3, sampai 8, jumlah bilangan pada baris pertama adalah gitu ya. Jadi kita lihat dulu kondisi awalnya seperti ini. Jadi untuk baris pertama kita tulis saja baris ke-1 gitu. Di sini ada petak pertama. Gitu ya, petak pertama. Kemudian ada petak kedua. Oke. Lalu petak ketiga. Petak keempat, dan seterusnya sampai petak ke-8 di sini untuk baris pertama, gitu ya. Oke, di sini dikatakan untuk petak pertama baris pertama, yaitu yang paling kiri. Jadi ini dibayangkan kalau sudah pernah lihat papan catur itu kan ukuran kotak-kotaknya atau petaknya itu 8 x 8 ya. Jadi ke kanan 8, ke bawah 8 gitu. Di sini kita tuliskan saja untuk petak pertama bilangan 1, petak kedua bilangan 2, petak ketiga bilangan 4, petak keempat bilangan 8, dan seterusnya sampai petak ke-8. Ya, ke-8 itu 128, ditulis seperti itu, 128. Oke. Nah, di sini terlihat berarti merupakan barisan bilangan geometri, gitu ya. Karena di sini untuk suku pertama dan suku kedua berikutnya ini merupakan apa? Perkalian di sini ya. Saya geser dulu sini. Nah, ini kali 2. Ini kali 2 cukup mudah ya, kita nggak usah pakai rumus-rumus rasio. Maka ini udah jelas pasti rasionya 2 gitu ya. Oke. Sekarang bilangan pada petak ke N baris pertama itu dibagi dengan 2 dipangkatkan 2N-2. Jadi kita cari dulu rumus UN ya. Baris pertama. Gitu. Yaitu UN sama dengan A dikalikan R pangkatnya N-1. Jadi UN di sini, A itu adalah yang di sini ya, U1 atau A itu adalah suku yang pertama, jadi A nya di sini 1 kali R nya 2 pangkatnya N-1 gitu ya. Jadi UN-nya 2 pangkat N-1. Nah, karena bilangan pada petak ke N itu dibagi dengan 2 dipangkatkan 2N-2, berarti kita akan mendapatkan barisan geometri yang baru. Ya, yang baru gitu ya.
Jadi ini saya pindahkan ke sini aja. Oke. Nah. Oke, jadi ntar saya pindahkan dulu nih. N-1 ya. Oke, pangkatnya. Oke, sekarang barisan geometri yang baru artinya gini. 2 pangkat N-1 per, ini rumus UN yang baru ya, dibagi dengan 2 pangkatnya 2N-2. Berarti pangkat yang di atas ya kita kurangi pangkat yang bawah. Jadi 2 pangkatnya N-1 dikurangi 2N-2 gitu ya. Berarti 2 pangkat N-1 dikurang 2N plus 2. Berarti 2 dipangkatkan N dikurang 2N min N plus 1 ya. Min 1 tambah 2 kan plus 1. Nah berarti untuk selanjutnya kita akan menggunakan rumus jumlah ya. Ini juga saya pindahin ke kiri saja biar nggak terlalu ini ya. Oke. Nah, jadi kita menggunakan rumus SN di sini. Gitu ya. Jadi S8 ya. Kita tahu rumus untuk jumlah barisan geometri yaitu A dikalikan R pangkatin N lalu dikurang 1 per R kurang 1 gitu. Nah cuma A yang di sini bukan yang bilangan 1 lagi ya, berarti untuk A di sini yang sesuai ini yang ini ya gitu. Ini kita masukkan ke sini. Jadi untuk N-nya 1 kan berarti 2 pangkatnya min 1 plus 1. Jadi nilai suku pertama untuk barisan yang baru adalah 2 pangkat 0 itu 1. Oke. Gitu ya. Kemudian untuk suku yang kedua gitu. 2 pangkatnya berarti min 2 ditambah 1 gitu ya. Karena N-nya 2 kan. Jadi U2, 2 pangkat min 1 itu sama aja setengah. Gitu ya. Berarti kalau suku pertama 1, suku keduanya setengah, berarti rasio yang baru itu setengah. Oke. Jadi, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Nah, jadi kita dapatkan U1 atau A itu adalah 1, U2 adalah setengah. Maka untuk mendapatkan rasionya kita menggunakan rumus U2 per U1 saja gitu ya. Karena untuk rasio kan U ke N dibagi dengan U ke N-1 gitu ya. Jadi kalau N-nya 2 berarti UN-1-nya U1. Jadi setengah per U1-nya 1. Jadi rasionya adalah setengah di sini. Oke. Nah, karena diminta adalah jumlah pada baris pertama, yaitu berarti SN. Rumusnya A dikalikan R pangkat N, lalu kurangi 1 per R min 1. Gitu ya. Jadi S8. Suku pertamanya adalah 1. Rasionya setengah ya, dipangkatkan 8 dikurang 1 gitu ya, per setengah dikurang 1. Oke. Nah secara matematik kan kalau
A min B per P min Q itu bisa kita ganti dengan, atau kita bisa tulis B dikurang A per Q kurang P. Jadi karena ini setengah pangkat 8 lebih kecil dan ini dikalikannya 1 nggak ngaruh ya. Jadi kita tukar saja. Jadi 1 dikurang 1 per 2 pangkat 8. Ini ditukar 1 dikurangi setengah. Oke, ini kan nilainya akan sama ya. Jadi 1 dikurang 1 per 2 pangkat 8 itu adalah 256 per 1 dikurang setengah adalah setengah. Oke. Nah, biar mudah, ini sama-sama kita kalikan 256. Gitu. Jadi S8-nya sama dengan 1 kali 256, ya ini kalikannya semuanya ya. 1 kali 256 itu 256 minus 1 per 256 kali 256 adalah 1 per setengah kali 256 adalah 128. Jadi 255 per 128. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita bahas soal yang kedua. Sepetak sawah terdiri atas X petak-petak kecil lahan untuk ditanami tanaman pertanian dengan masing-masing petak berukuran 6 kali 6 meter persegi. Jika F adalah fungsi yang menyatakan luas sawah dalam hektometer persegi, Fx sama dengan gitu ya. Jadi di sini maksudnya ada sepetak sawah gitu. Saya ilustrasikan saja seperti ini. Nah, ini adalah sawahnya. Terdiri atas petak-petak kecil X gitu. Kita belum tahu. Jadi ada di sini ya petak-petaknya gitu ya. Saya bikin aja seperti ini. Gitu ya. Kita belum tahu nih ada berapa petak gitu ya. Ini juga ke sini belum tahu berapa petak. Yang jelas di sini terdiri atas X gitu ya. Jadi banyaknya tuh X. Nah, sedangkan ukuran petak-petak kecil ini itu 6 meter kali 6 meter. Ini juga sama. Oke. Berarti kalau ada X petak-petak kecil ya, ditanami tanaman pertanian, berarti luas sawah itu kan artinya banyaknya petak-petak kecil yaitu X dikali luas satu petak kecil kan dikali 6 meter gitu ya kali 6 meter. Itu maksudnya ya. Kan banyaknya ada X. Nah. Jadi 6 kali 6 itu 36, berarti 36 X meter persegi. Tapi di sini dalam satuannya hektometer persegi. Dan F adalah fungsi yang menyatakan luas sawah. Jadi luas sawah itu dituliskan sebagai Fx. Nah, kita tahu bahwa 1 hektometer persegi ya itu sama saja 0,00. Kan kita tahu kalau 1 hektometer persegi, saya tulis dulu sini ya, 1 hektometer persegi itu sama aja 100 meter gitu. Jadi kalau persegi berarti ada 4 digit di belakang koma gitu. Jadi 1/10.000 gitu ya. Nah, seperti ini.
Oke. Berarti fungsi luasnya 36X dibagi dengan 10.000 gitu. Nah, ini satuannya adalah sudah jadi hektometer persegi. Jadi Fx-nya sama dengan, karena 4 nolnya di situ, jadi 36X dibagi itu berarti 0,00036X. X itu kan perkaliannya, bukan angkanya sebenarnya tadi ya. Ini kan perkaliannya gitu. Jadi jawabannya adalah, coba kita check out 4 angka ya, 4 digit ya. Ini 5 digit. 4 digit, cukup 4 digit sih. 1, 2, 3, 4. Jadi 0,036X gitu. Dengan satuan hektometer persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan soal penalaran matematika UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.